Ya, salam Just Talk. Gue sekarang berada dalam ruang baristanya Manakala Kopi karena baru siaran live Timnas tadi dan gue kemarin nggak sempet bikin Just Talk. Hari ini agak sibuk, maka dari itu gue pinjem ruang kopinya dari Manakala Kopi ini, mesin untuk untuk menghancurkan kopi lah. Jadi gue mau bahas satu match Arsenal lawan Spurs, karena pasti ada dari kalian yang bilang, oh Coach Justin nggak berani, nggak mau bikin video karena Arsenal kalah. Nih gue bikin video, jadi I really don't care mau itu tim gue atau enggak, kalau emang jelek-jelek, oke? Nah, kemarin itu Arsenal main dengan line up yang sama setelah sebelumnya menang. Oke, dengan Tomiyasu di kiri, Cedric di kanan. Kita tahu bahwa Cedric itu nggak mungkin main 3-4 pertandingan beruntun bagus terus. Pasti ada jeleknya. Kemarin lumayan match sebelumnya itu lumayan dan kemarin ancur-ancuran. Gue nggak habis pikir kenapa lu tidak memberikan Tavares kesempatan di kiri dan Tomiyasu di kanan, karena itu memang kualitas dia. Dia lebih biasa, lebih nyaman berada di area kanan. Satu, bahwa Ben White nggak dimainin masuk akal karena dia baru fit. Yang lainnya line up-nya oke lah. Oke. Ketemu Spurs yang harus menang di kandang sendiri untuk bisa mendapatkan peluang lolos ke Champions League, ya. Nah, apa yang terjadi di babak pertama? Di 10 menit pertama Arsenal main enak, tampil enak, sirkulasi bola cepat, dapat berapa setengah peluang. Spurs nggak dapat peluang sama sekali. Bahkan pada saat Spurs pegang bola, Arsenal berusaha untuk melakukan press, mereka long ballnya hilang. Kalau mereka nggak long ball, Arsenal parkir bertahan di babak sendiri, mereka nggak ada kreativitas, oke? Jadi nggak ada bahaya-bahayanya, everything berjalan normal lah. Sampai kejadian itu penalti. Jujur ya, penalti itu pelanggaran, oke? Tapi pelanggarannya agak soft. Untuk gue itu 50-50. Jadi wasit bisa memberikan, tapi wasit tidak bisa memberikan. Nah, kalau lu lihat, ini bukan karena gue fans Arsenal. Kalau lu lihat bahwa dalam musim lalu, bola 50-50, Arsenal selalu dirugikan. Dan kemarin dikasih penalti. Which is untuk gue sih, oke, it happens. Karena Arsenal bermain cukup bagus, jadi let it be. 1-0 ketinggalan nggak masalah, kita bisa kejar. Terjadi, habis itu Arsenal juga nggak ngedrop, fair aja. Arsenal tidak ngedrop, berusaha untuk bermain seperti biasa, walaupun nggak create banyak peluang juga. Sampai kejadian rock holding. Itu kan 2 kali kuning. Kuning pertama itu kalau nggak salah wasit bilang melakukan dua kali pelanggaran. Harusnya 3 pelanggaran. Ya, thank you. Tuh kan gue bilang pesen kopi. Udah ada gulanya. Rob Holding yang kartu kuning pertama itu baru 2 kali pelanggaran. Harusnya ketiga baru dia berikan kartu kuning, oke? Kartu kuning kedua itu full layak. Jadi yang gue pertanyakan adalah kartu kuning pertama. Tapi ya sudahlah, tololnya Rob Holding. Kalau lu udah tahu lu punya kartu kuning pertama, entah itu sah atau enggak, tapi udah diberikan, lu harus main hati-hati dong. Kemarin Son itu memang lebih cepet, kenapa lu disenggol pakai, dan Holding kan lebih tinggi dari Son. Seolah-olah keras, padahal dia hanya keluarkan ini dan layak kuning. Dan layak kuning sesimpel itu. Ini betapa begonya Rob Holding, tololnya merugikan tim. Karena kalau itu tidak terjadi, kartu merah tidak terjadi, gue nggak bilang Arsenal pasti menang. Tapi at least peluangnya akan tetap ada. 11 lawan 11. Oke, 10 orang. Terjadi gol kedua. Nketiah kalau nggak salah, telat lihat Kane dari belakang, which is good goal. 2-0 masuk ke ruang ganti. Lu sebagai pelatih
Apa yang lu lakukan? Coba, apa yang lu lakukan? Lu coba berusaha bermain dengan dengan 10 orang berusaha untuk meraih gol dong, bener nggak? Apapun hasilnya 10 orang banyak sekali tim yang ketinggalan 10 orang bisa cetak gol. Gue masih ingat Ajax Chelsea itu. Ajax bermain 9 orang nih. 10 orang tetap bisa cetak gol juga kalau nggak salah, atau meng-create peluang. Kemarin gue nggak ngeliat itu, sorry to say. Satu, dia taruh Granit Xhaka di back kiri. Granit Xhaka tahu sendiri betapa leletnya sebagai back kiri. Kedua, kalau lu center back lu digeser keluar, lu tertinggal 2-0. Kenapa lu tidak main dengan 3 back? Lu kan harus cetak gol. 2-0 itu masih bisa, masih still ada peluang. Kenapa lu tidak bermain dengan 3 back belakang, 4 di tengah, 2 di depan? At least center backnya atau wingernya itu kan Tomiyasu sama Cedric itu bisa lebih mobile, ngerti nggak? Kalau tidak, kalau mengantisipasi Son sama Kane, ya udah Cedric, si Gabriel sama Tomiyasu. Lu punya Emil Smith Rowe, lu punya Pepe dan juga Tavares. Butuh speed, masukinlah. At least ada perubahan lah. Masukinlah pemain agar ada perubahan, agar you still create chances. Dia nggak mau masukin Ben White, nggak ada masalah. Yang dia lakukan, Tomiyasu dijadiin center back. Beda, lu tidak bisa sebagai winger. Pola pikir seorang winger itu beda dengan center back. Jadi nggak bisa salahin Tomiyasu juga. Terjadilah itu gol ketiga. Pas 3-0 udah selesai, case close. Arsenal mendapatkan beberapa gelintir peluang, tidak berhasil, tidak terjadi gol. Tapi gue bilang, does it matter? Emang penting lu kalah 4-0, 5-0, 6-0, atau 3-0? That's not the point kan? Yang penting pada saat 2-0 lu create chances, lu ambil risiko di belakang. Kalau perlu main to man di belakang. Kalau perlu Cedric nggak usah ke depan. Taruh di belakang cover karena dia punya speed. Kalau perlu Tomiyasu nggak usah overlapping karena dia punya speed. Ambil risiko di tengah. Ganti Xhaka atau Elneny. Nggak perlu 2 DM. Ngerti nggak? Masukin Smith Rowe. Bukan Martinelli yang diganti untuk Smith Rowe. Masukin Lacazette dengan Nketiah. Whatever you do lah. At least lu ambil risiko. Risiko yang lu korbankan ya belakang. Bukan depan. Dan Arteta lebih mengorbankan depan atau tengah, belakang tetap 4-4-1, Nketiah doang di depan. Yang terjadi adalah Spurs main bola, ball possession, passing, karena Arsenal cuma bisa menunggu. Ini yang gue bilang stupidnya Arteta, bahwa dia tidak bisa membuat perubahan. Tim yang bermain melawan 10 orang itu bukan kemarin doang, banyak dan sering sekali. Oke, kalau di futsal zaman gue kan 5 lawan 4 kartu merah. You still can do anything, you still can do something gitu loh. Lu bisa melakukan sesuatu, membuat perubahan agar lu create chances. Kalau seandainya skor 2-1, anything can happen. Gak perlu gol ketiga terjadi. Tapi kalau lu tinggal menunggu doang, ya lu tinggal nunggu jebol. Dan itu terjadi. Karena lu main bertahan, ngincer counter attack. Counter attack itu tidak akan dikasih sama Spurs. Karena mereka unggul 11 orang, mereka taruh ekstra 1 pemain di belakang yang tidak maju ke depan. Beda kalau Spurs ketinggalan. Kalau Spurs ketinggalan, mereka ofensif, peluang counter attack akan lebih besar. Kalau lu unggul, why you should take risk? Disinilah Arteta kalah pinternya dibanding Conte. Lu harus tahu sebagai pelatih sikonya itu seperti apa. Ngerti nggak? Dan ya, sorry itu sih, Arteta fail, gagal total. Ini yang bikin gue lawan Newcastle, lawan Everton. Come on, mereka itu ranking bawah gitu loh. Harusnya bisa menang, apalagi Newcastle play for nothing. Everton harus survive. Si itu kan enggak. Jadi nggak ada alasan untuk nggak menang.
Tapi kalau seandainya nggak menang, Arteta, si Holding terutama, Holding, Cedric sama Arteta akan ingat kepada match ini. Sama sekali nggak perlu kalah lawan Spurs, sama sekali. Ini murni salah sendiri, pemain udah bikin kesalahan, tolol. Terus pelatihnya juga nggak smart, nggak bisa membuat perubahan dengan 10 pemain. Kita lihat, yang jelas Liga Inggris akan tetap lebih seru. Next time kita kembali ke habitatnya Just Talk. Thanks for watching.